Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat. Perkenalkan, nama saya Dudi Rusmandi dari SD Negeri Cibubur 3, Kota Cimahi, calon guru penggerak angkatan ke-7. Salam Pak Didi. Maaf mengganggu waktunya Ibu. Selamat pagi. Gimana Bu kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah Ibu. Kebetulan saya ada tugas guru penggerak Bu tentang mewawancarai ibu kepala sekolah. Ada beberapa yang akan saya tanyakan terkait studi kasus yang nanti akan saya analisis. Ada waktunya? Oh iya, baik. Alhamdulillah. Silakan. Langsung saja Ibu, mungkin untuk mengefektifkan waktu. Selama Ibu menjadi kepala sekolah di SD Cibubur 3 ini, ada nggak Bu suatu masalah yang Ibu hadapi sebagai pemimpin, di mana masalah itu menimbulkan dilema atau bagaimana cara penyelesaian? Kebetulan ya begini, jadi ada permasalahan seorang guru, tidak saya sebutkan namanya ya, sama seorang guru itu kebetulan beliau aktif, orang guru yang sangat berpotensi, sehingga sering dikirimkan pelatihan ya, karena memang tugas dari dinas. Satu sisi tentunya harus meninggalkan kelas ya, itu saya dilema, apakah bagaimana caranya kalau menugaskan guru lain terlalu sering juga tidak enak, tapi kalau tidak mematuhi perintah dinas juga salah. Nah, itu yang saya hadapi ya Pak ya. Tapi memang permasalahannya terhadap PPK itu atau dulu ya Bu. Nah, jadi begini Bu, dalam pembelajaran ini, dalam modul ini saya diajarkan ada dua jenis dilema Bu. Pertama, dilema etika, yaitu merupakan dilema kebenaran lawan kebenaran. Dan yang kedua ada rujukan moral, di mana kebenaran melawan atau bertentangan dengan kesalahan. Nah, menurut Ibu, bagaimana sih Ibu mengidentifikasi kasus tersebut? Apakah ini dilema etika atau rujukan moral? Kalau saya lihat sebetulnya tidak ada yang salah ya, dua-duanya benar ya. Guru tersebut pergi karena ditugaskan, tapi ada masukan dari guru lain juga karena harus meninggalkan kelas, otomatis ada masukan dari guru lain. Nah, itu bersama-sama betul sebetulnya. Jadi sebetulnya dilema etika ya. Etika lebih fokus ke memang ketika guru tersebut benar sih ya, ada tugasnya, ada surat tugasnya, ada keterangan yang harus meninggalkan. Tapi di sisi lain memang meninggalkan pembelajaran yang dihadapi di kelas begitu. Nah, mungkin langkah-langkah apa sih Bu yang bisa dilakukan selama ini agar pengambilan keputusan terhadap dilema etika tersebut bisa dilaksanakan? Saya mengedepankan musyawarah ya, musyawarah, diberikan pemahaman sesama GPK, memang harus saling berempati. Karena kan bukan hendaknya ya sering meninggalkan kelas itu karena tugas, karena beliau memang berpotensi dan ada kepercayaan dari dinas untuk tugas tertentu. Nah, di sini harus dimusyawarahkan agar ada titik temu. Jadi kami duduk bersama untuk menemukan solusi dari bagaimana nih mengisi kekosongan kelas. Oh iya, berarti memang dikomunikasikan dengan baik. Kemudian memang tidak salah juga ketika seorang pemimpin memberikan alternatif mungkin ya Bu, karena memang dalam satu organisasi atau kita di sekolah selalu saja ada permasalahan seperti itu. Memang ketika siswa ditinggalkan biasanya akan berdampak pada pembelajaran. Ya, betul. Kalau fokus ke dititipkan mungkin sekedar dititip ke guru yang lain, otomatis siswa juga kadang tidak peduli. Tadi Ibu sudah memberikan solusi, dikomunikasikan, terus memang selain guru tersebut juga siswanya juga harus diajak untuk apa ya, sekedar guru wali kelasnya lagi ada kegiatan ya, mungkin kalian bisa belajar bersama Pak ini atau itu juga Berikan pemahaman juga ya muridnya agar tidak merasa tidak ada gejolak menjadi orang tua juga. ya. Kadang kan kalau memang pengalaman seperti itu, ketika guru meninggalkan kelas otomatis digantikan, ya tingkah murid tersebut akan berbeda, mungkin tidak terlalu segan dengan guru penggantinya. Mungkin bisa diterima. Nah, selanjutnya Bu,
hal-hal apa saja sih selama ini yang menjadi tantangan dalam mengambil keputusan pada kasus ini? Ada hal-hal yang menjadi tantangan? Menjadi tantangan bagaimana membuat keputusan terbaik yang mana bisa diterima semua pihak. Yang sulit kadang-kadang seperti itu. Bagaimana sih sebuah keputusan itu sebijak mungkin dan tidak ada salah satu pihak yang merasa tidak puas atau merasa dirugikan, dan harus betul-betul secara matang dipikirkan. Memang mengedepankan asas ini ya Bu, perasaan keadilan. Ya, karena memang ketika melaksanakan tugas sekolah bukan juga sudah ada prosedurnya, sudah ada surat tugasnya. Nah mungkin karena memang di sekolah ini Bu ada yang masuk siang ya? Ada, kebetulan karena ruangan terbatas jadi kami 2 shift. Jadi memang untuk permasalahan seperti ini biasanya mungkin bisa membantu yaitu guru yang masuk siang. Ya, kebetulan mungkin kalau ada yang si guru ini yang gurunya masuk pagi bisa digantikan oleh yang guru waktunya siang. Jadi mengedepankan komunikasi, mengedepankan juga apa namanya kebutuhan belajar siswa juga mungkin. Selanjutnya Bu, apakah ketika dalam permasalahan seperti ini di mana memang ada keterkaitan antara dilema etika ya, benar lawan benar ini, apakah Ibu selalu menyelesaikan kasus ini langsung di tempat atau ada jadwal tersendiri Bu, misalkan di lain waktu atau langsung spontan diselesaikan? Tergantung urgensi ya. Kalau memang urgent harus segera sifatnya diselesaikan hari itu, saya selesaikan. Memang langsung ya Bu. Dengan prosedur yang tadi seperti tadi mengedepankan, jadi tidak membuat rencana yang lain gitu. Nanti di hari yang lain misalkan atau apa namanya di minggu yang lain. Berarti memang urgensinya ketika dibutuhkannya secepat mungkin berarti harus selesai karena akan dampaknya akan terasa mungkin ya, bukan hanya untuk kelangsungan pembelajaran juga mungkin untuk keterkaitan terhadap hubungan PTK tersebut. Kalau boleh tahu prosedurnya seperti apa untuk penyelesaiannya? Saya mengumpulkan, mengundang guru tersebut ya yang memang terus sering terpaksa mengikuti pelatihan, kemudian semua guru juga saya undang. Saya kemukakan permasalahannya dengan baik-baik saya kemukakan. Terus saya minta masukan dari semua guru, baiknya bagaimana kita musyawarahkan. Setelah saya pertimbangkan mungkin keputusan terbaik dan kita menemukan solusi bersama, baru saya putuskan. Berarti memang guru ini terlalu sering mungkin ya Bu ketika ya kebetulan beliau berpotensi sekali, jadi memang mungkin sudah dibidik ya sama dinas juga, wah ini bagus gitu ya, otomatis sering diberi tugas tambahan untuk mengikuti pelatihan atau untuk tugas-tugas lainnya, dan itu kan bukan salah guru tersebut karena ditugaskan. Jadi memang berkomunikasikan, bisa saja mungkin nanti ke depannya Ibu memberikan saran atau pendapat kepada dinas mungkin ya Bu untuk sekedar jangan terlalu banyak ke situ, walaupun berpotensi mungkin yang lain juga bisa sekedar membantu karena memang bukan hanya murid Bu ya yang kita hadapi adalah orang tua. Biasanya kan orang tua kan kritis ya Bu. Betul. Ya mungkin kedepannya juga pergantian ini pengusulan. Kalau yang sifatnya mengusulkan itu akan ada pergantian, tapi kalau yang sudah ditunjuk nama itu kan tidak bisa. Kalau untuk yang ditawarkan biasanya ada beberapa jenis kan, silakan mengirimkan salah satu. Nah kalau itu boleh ada opsi pilihan itu, tentunya akan saya bergantian. Jadi seperti itu ya, cukup menarik sekali Bu, memang Ibu luar biasa dalam pengambilan keputusan juga tadi sudah dibarengi juga. Yang selalu utama adalah mungkin mengkomunikasikan ya, segala bentuk permasalahan biasanya dapat diselesaikan, selalu ada solusi yang akan kita petik dari semuanya itu. Karena dengan komunikasi yang baik itu biasanya kita akan menemukan pencerahan gitu. Betul sekali. Apapun permasalahannya, selama dikomunikasikan dengan baik itu pasti ada titik temu. Iya, betul sekali. Nah selanjutnya setelah ada kasus seperti itu ya,
apa sih faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu dalam mengambil keputusan itu? Faktor-faktor yang mempermudahnya. Yang mempermudah ya. Iya. Yang pertama, alhamdulillah kalau di sini kooperatif ya. Oke. Kooperatif artinya mendukung program sekolah. Orientasinya memang untuk kemajuan sekolah gitu. Jadi kooperatif kalau saya rasa SDM-nya juga baik. Memang antara guru satu dengan yang lain dengan pimpinan juga kooperatif, Iya, jadi enak kooperatif, diajak iya, untuk kondusif ya Bu, iya. diajak bicara, mungkin Iya. ada masalah yang bisa Iya. diselesaikan, walaupun memang masalah Iya. urgensinya pembelajaran dan fokusnya nanti ke situ. Karena saya yakin begini, setiap sekolah itu pasti punya permasalahan. Nah, ini tergantung bagaimana kita menyelesaikan. Kalau tidak ada rasa kooperatif, tidak ada rasa daya dukung ke sekolah, itu tidak akan berjalan saya rasa. Iya betul. Nah setelah tadi faktor yang mempermudah, biasanya kebalikannya Bu nih, faktor-faktor yang mempersulit nih, ada nggak faktor-faktor yang mempersulit suatu pengambilan keputusan itu dilakukan oleh Ibu? Mungkin untuk jadwal ini ya, untuk berkumpulnya itu karena di sini waktu ya, karena di sini jumlah gurunya sedikit, jadi ketika ingin mengkoordinasikan sesuatu itu harus betul-betul dicari waktu yang pas, karena saya juga tidak mau mengganggu tupoksi utamanya ya. Nah, itu mengatur waktu untuk kita mengkoordinasikan, berkoordinasi menyelesaikan masalah itu cukup agak harus diatur waktu. Diatur ya, karena memang kalau sekedar berbicara ringan mungkin bisa ya, bisa di sela-sela. istirahat. Nah ini kalau yang cukup harus pemikiran, ini kan harus diatur waktu tersendiri ya, atau yang bersifatnya kedinasan, nah itu kan harus ada waktu tersendiri. Sedangkan tupoksi utama kan tidak boleh gitu ya. Saya setuju sekali karena memang tupoksi tidak bisa apa namanya, istilahnya digabung juga ya Bu, kalau memang kita harus belajar fokus di sana, belajar kepada siswa, walaupun memang nanti kita juga bisa menyempatkan mungkinnya ketika siswa sudah waktu belajar siswa sudah beres gitu. Tapi memang tadi betul sekali urgensinya ketika permasalahannya cukup memerlukan waktu dan pemikiran yang lebih, biasanya waktunya juga kemungkinan harus lebih ya, durasinya lebih, nggak bisa sambil ngobrol santai gitu kalau mau ya. Nah yang terakhir Bu, dari semua hal yang disampaikan tadi terkait kasus dan sebagainya, apa sih pembelajaran yang dapat Ibu petik dari pengalaman ini? Tadi ya, Ya, dari percakapan dulu. dari kasus dulu, Dari kasus ya, saya petik ya. yang saya petik itu dalam pengambilan keputusan itu harus berdasarkan nilai kebajikan ya, yang diyakini oleh sekolah. Jadi kita juga sudah memegang teguh pada itu, hal-hal yang diyakini baik untuk semua gitu. Selain itu keputusannya harus ada berdasarkan rasa keadilan ya. Ya, keadilan, tidak ada pihak yang dirugikan seperti itu. Walaupun susah ya sebetulnya di lapangan itu tidak, kita belum tentu semua keputusan kita itu bisa memuaskan semua pihak. Jadi setiap pengambilan keputusan itu memang ada nilai-nilai kebajikan ya Bu, dan seperti berkomitmen mungkin ya, rasa percaya diri, dan memang tadi nilai-nilai kebajikan itu harus berorientasi pada kebutuhan sekolah, kebutuhan siswa dan sebagainya, dan juga rasa keadilan. Saya harus bawain memang cukup sulit juga ketika memang seorang pemilihan harus mengambil keputusan, di mana keputusannya memang tadi dilema etika ya Bu. Iya betul. Benar lawan benar. Walaupun kita mana yang lebih harus didahulukan, mana yang lebih harus diprioritaskan agar semuanya bisa berjalan dengan kondusif. Nah, bukan hanya itu juga ya, saya hanya memang tadi komunikasi, kolaborasi, dan juga memahami satu sama lain. Insya Allah kalau tadi sudah diceritakan, ISPA ini memang semuanya bisa kondusif, guru-gurunya juga ya Bu, ini menjadi ya, semoga terus kekuatan ya Bu, ya, betul. sebetulnya menjadi kekuatan Iya. yang nah, yang terakhir sekali mungkin pesan dan kesan Bu, kalau memang suatu saat ini nanti saya jadi seorang pemimpin nih Bu, bagaimana pesan dan pesannya untuk saya nanti misalkan suatu saat Ya. Pesan sebetulnya saya juga masih belajar ya Pak Didi ya. sama-sama ya. Kita sharing saja ya. Jadi seorang pemimpin itu amanah ya.
apa ya, ya amanah, karena amanah itu kan berat, dimintai segala pertanggungjawabannya, jadi tidak boleh gegabah ketika mengambil keputusan, harus dipikirkan secara matang, tidak boleh mengambil emosi, sehingga seorang pemimpin mengambil keputusan itu jangan berdasarkan emosi, tapi harus berdasarkan berbagai sisi yang ditimbang baik buruknya, dan itu menurut saya itu tidak mudah. Harus apa ya, bijaksana dan bijaksini kata. Sedangkan kita kadang-kadang sebagai manusia biasa ya ada namanya turun naik emosi, kan padahal tidak boleh suatu keputusan itu berdasarkan emosi. Tapi sebagai manusia biasa, nah ini yang harus kita banyak belajar, bagaimana mengendalikan kematangan emosional. Kalau menurut saya itu seorang pemimpin itu harus satu, selain kemampuan manajerialnya ya, tentunya itu sudah syarat utama. Kematangan emosional juga diperlukan. Alhamdulillah, luar biasa sekali untuk pertemuan hari ini Ibu. Terima kasih waktunya. Semoga Ibu menjadi pemimpin yang amanah tadi ya, yang bisa mengkondisikan, dan saya yakin ketika memang seorang pemimpin sudah bisa mematangkan emosi, bisa apa namanya, mungkin insya Allah ya, setiap keputusannya bisa diterima dan setiap keputusannya berdasarkan atas kebenaran, gitu kan, tidak dijadikan alasan yang lain. Dan itu juga jadi pembelajaran buat saya ke depannya, mungkin ketika ada permasalahan stabilitas seperti ini, saya bisa berkomunikasi dengan Ibu mungkin lebih ke depan. Dan sekali lagi saya mohon maaf ketika waktunya disita. Tidak apa-apa Pak Dudi, saya juga sebenarnya ada jadi ilmu tambahan nih. Ya. Insya Allah ketika ada keperluan lagi, insya Allah saya akan menghubungi Ibu. Semoga pertemuan hari ini mendapat keberkahan. Terima kasih sekali lagi. Mohon maaf ketika pertanyaannya mungkin jauh dari sasaran Bu. Terima kasih. Saya juga berterima kasih ya Pak Dudi, jadi kita sharing ya. Terima kasih Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Wilujeng Enji, Sampurasun. Rampes. Apa mengganggu? Ada hal waktu Pak? Insya Allah Pak Haji, ada yang bisa dibantu. Kebetulan hari ini saya ada kegiatan percakapan wawancara terkait modul 3.1 mengenai keputusan dari pemimpin Pak untuk tugas penggerak. Untuk itu saya perlu bantuan Bapak. Baik, mangga Pak Haji. Terima kasih. Sama-sama. Baik, sehat Pak Haji. Alhamdulillah Pak. Bapak juga? Alhamdulillah. Alhamdulillah Pak. Hari ini kita bisa bertemu, silaturahmi. Kebetulan setelah kita berdekatan Pak, Ya. jadi saya akan melakukan percakapan sebagai seorang petugas, dimana mungkin akan menyita beberapa waktunya Pak. Tidak apa-apa. Siap. Alhamdulillah hari ini tidak ada kegiatan keluar Pak. Jadi Alhamdulillah. Langsung saja mungkin Pak, karena memang efektifkan waktu ya. Begini Pak, selama Bapak menjadi kepala sekolah di SD Negeri Cibubur ini, ada nggak suatu masalah yang Bapak hadapi sebagai pemimpin, di mana masalah itu menimbulkan dilema Pak? baik. Dan penyelesaiannya mungkin nanti seperti apa? Baik, terima kasih Pak Dudi atas pertanyaannya dan kepercayaannya juga. Untuk permasalahan yang namanya di sekolah Pak Dudi ya, permasalahan itu tidak terlepas dari permasalahan, pasti ada saja. Namun di sini ini yang menjadi tantangan kita sebagai pemimpin, terutama dalam pengambilan kebijakan. Nah, permasalahan ini ada yang memang merupakan permasalahan dilema etika, yang mengandung dilema etika, maupun ada juga yang tentang moral ya, tentang moral. Nah, di sini kita mengidentifikasinya, kita identifikasi dulu bagaimana atau termasuk dalam kategori apa, apakah dilema etika ataukah rujukan moral. Nah, setelah itu
apabila memang permasalahan itu masih bisa ditangani oleh rekan-rekan guru, itu saya serahkan atau saya delegasikan kepada rekan-rekan guru. Tapi kalau misalnya memang harus saya sendiri yang menyelesaikan, biasanya itu saya sendiri yang langsung saya Nah, selesaikan. untuk ada nggak Pak spesifik masalahnya satu sih? Permasalahan dilema etika. Nah, untuk permasalahan dilema etika sebagai salah satu contohnya, misalnya di kelas ya Pak ya. Di kelas itu ada seorang anak yang memang dia jarang hadir di kelas gitu. Nah, ketika pembagian rapot, ketika mau kenaikan kelas kan bingung anak tersebut. Ketika mau dinaikkan nanti bagaimana, pandangan yang lain, rekan-rekan yang lain akan membawa atau berdampak motivasi buruk nanti yang lain. Si A juga tidak sekolah, jarang sekolah, itu bisa naik kelas. Sedangkan saya juga yang rajin, sama saja seperti itu. Nah, tapi di sini kita harus bisa memberikan pemahaman kepada rekan-rekannya bahwa hal tersebut tidak baik, tidak untuk dicontoh. Nah, kenapa anak tersebut bisa naik kelas? Karena kita lihat juga apa yang menjadi faktor permasalahan anak tersebut tidak hadir di sekolah atau jarang hadir di sekolah. Kemudian sudah berapa sekarang umurnya? Kalau misalnya tidak dinaikkan lagi, ada kemungkinan sudah semakin tua gitu. Nanti untuk melanjutkan ke SMP akan semakin sulit. Nah, itu salah satu contoh dilema yang saya hadapi, Pak. Iya, terima kasih. Mungkin anak-anak kembali ya, memang saya juga di pengaruh Pak diajarkan materi tentang dilema etika dan tentang moral. Dimana memang dilema etika itu kebenaran lawan kebenaran. Iya. Dua-duanya sama benar ya. Iya. Tentang moral tuh ada benar ada salah. Ada salah, iya. Oke, tadi sudah dijelaskan masalahnya bahwa ada anak yang memang dalam sekolah, Iya. pembelajarannya tapi nggak pasti. Kita ini apa namanya dilema etika ketika menaikkan kelas. Iya. Ya, Apa dinaikkan apa tidak kan itu ini dilema sudah etika. dapatnya. Jadi itu memang fokus ke dilema etika bukan Iya. tentang moral. Nah, untuk itu kan tadi Pak solusinya mungkin memberikan pemahaman ya Pak. Iya. Contoh pemahamannya mungkin seperti apa? Jadi terkadang kan di kelas itu tidak sama Pak, terutama orang tua kadang ikut serta dalam keadaan di kelas tersebut. Misalnya sebagai contoh, anak itu tidak mempermasalahkan temannya mau naik kelas mau tidak gitu kan. Tapi terkadang orang tua justru yang bertanya, Pak kenapa si A ini kan jarang sekolah, sedangkan dalam aturan kenaikan kelas atau aturan kelulusan yang disampaikan pada awal semester misalnya harus minimal kehadiran itu 80%. Tapi buktinya kalau saya hitung misalnya anak tersebut sudah beberapa bulan nggak masuk dan lebih dari 20% nggak masuknya. Tapi kenapa anak tersebut bisa masuk, bisa naik kelas? Nah, kita panggil orang tuanya, terutama orang tua yang memang kritis. Benar, orang tua itu juga benar mempertanyakan hal yang benar sesuai dengan aturan. Nah, kita berikan pemahaman bagaimana atau faktor apa yang menyebabkan anak tersebut tidak hadir di sekolah. Ada juga faktor ekonomi, faktor keluarga. Nah, ini banyak hal yang kita sampaikan kepada orang tua. Kemudian kita sampaikan juga alasan kita kenapa kita mengambil kebijakan meskipun kondisinya seperti itu, tapi anak tetap dinaikkan. Nah, kita sampaikan sampai orang tua tersebut bisa menerima keputusan apa yang kami ambil, baik keputusan wali kelas maupun keputusan kepala sekolah. Itu mungkin hal yang biasanya kita sampaikan. Sangat inspiratif dan mempunyai solusi ya Pak. Itu mungkin memang ketika temannya tidak apa-apa ya, karena memang mungkin sebenarnya tidak tahu, tapi memang orang tua kenapa anak ini memang dia datang sekolah terus kenapa harus dinaikkan. Nah, memang salah satu dilema itu juga sebagai salah satu pengambil keputusan. Nah, dengan cara memberikan pemahaman tersebut, memang untuk pembelajaran sekarang mungkin kita juga harus memberikan faktor siswa tersebut tidak selalu digas, misalkan dengan masalah seperti itu dicari dulu solusi. Apa sih masalah sekolah ya tadi memang, dan juga mungkin ketika siswanya ditanya
kemungkinan ada faktor lain yang bisa Iya. buat seperti itu ya. Betul, jadi tidak semata-mata anak tersebut melakukan itu gitu. Makanya kita tidak bisa menjudge secara sesuai dengan penglihatan kita gitu. Terkadang ada faktor-faktor tersembunyi yang harus kita gali supaya bisa muncul ternyata oh ini faktor penyebabnya, sehingga kita bisa mencarikan solusi juga untuk anak tersebut. Dan alhamdulillah itu solusinya tadi bisa diterima oleh orang tua Iya. karena memang itu jadi tadi bapak sendiri mengatakan bahwa ada orang tua yang kritis yang setiap Iya. orang tidak selalu menerima setiap keputusan, harus dicari dulu apa masalahnya. Iya. Insya Allah dengan seperti itu orang tua pasti paham. Ya, beda sama dulu Pak. Ya. Jadi kalau dulu itu kan orang tua itu menerima begitu saja ya keputusan sekolah itu. Tapi kalau sekarang mereka banyak belajar, mungkin apalagi orang tua muda seperti itu. Jadi tidak begitu saja bisa menerima sebuah keputusan. Perlu ada alasan-alasan yang logis yang bisa mereka terima juga. Itu mungkin. Iya. Terima kasih Pak. Selanjutnya ketika sebuah masalah itu dikatakan dilema etika, Iya. apakah Bapak mempunyai waktu tertentu khusus, misalkan ini diselesaikannya harus memerlukan waktu yang efektif dulu Iya. nih, atau langsung diselesaikan saat itu juga? Untuk setiap permasalahan saya usahakan diselesaikan pada saat itu. Jadi kita tidak mengalokasikan waktu kapan gitu, tapi kita selesaikan saat itu juga. Karena sebuah permasalahan jika dibiarkan itu biasanya melebar kemana-mana. Makanya kita selesaikan, kita tangani saat itu juga. Ya, tadi seperti dikatakan di awal, kalau misalnya memang saya bisa langsung menyelesaikan, saya langsung menyelesaikan. Tapi kalau misalnya permasalahan itu saya anggap, oh ini bisa didelegasikan oleh wali kelas atau guru bidang, guru mata pelajaran, saya delegasikan. Gitu. Jadi saat itu juga, jadi tidak saya nanti-nantikan. Ya. Bentuk dan prosedurnya mungkin ketika masalahnya dirasa bisa ditangani oleh wali kelas, mungkin Ya. delegasikan, atau mungkin wali kelas sudah agak kurang bisa, Ya, mungkin atau misalnya berhubungan dengan orang tua, memanggil orang tua, biasanya itu saya langsung. Jadi memang prosedur itu harus dilakukan ya Pak, Iya. untuk meminimalisir Masalah itu lebar. ya, masalah yang lebar tadi, takutnya akan berimbasnya menjadi data yang baru. Ya, Nah, selanjutnya Pak, ada tidak sih faktor-faktor yang selama ini mempermudah dan mempersulit kasus-kasus yang Bapak tangani? untuk faktor yang mempermudah, yang pertama yang saya rasakan di sini, guru itu betul-betul berkolaborasi, Pak. Jadi bahkan ada yang mengajar di kelas atas itu tuh sampai tahu anak kelas bawah gitu. Begitupun sebaliknya, guru ya kelas bawah itu tahu anak yang mungkin pernah diajar sama beliau itu. Nah ini salah satu faktor yang mempermudah, sehingga ketika kita mengidentifikasi sebuah permasalahan, semua itu bisa memiliki atau memberikan pertimbangan, memberikan pendapat, sehingga kita tidak terlalu sulit untuk menggali bagaimana latar belakang masalah ini muncul. Gitu. Makanya sangat mudah lah kalau itu. Nah kemudian untuk faktor yang mempersulit, biasanya ketika kita berhubungan, permasalahan itu berhubungan dengan orang tua. Ketika anak sudah tidak bisa kita tangani lagi atau kita sulit untuk menanganinya, kita panggil orang tuanya sebagai nanti bentuk kerjasama di rumah. Nah biasanya seorang tua ini sulit untuk bisa menghadiri undangan kami. Jadi kurang adanya kurang komunikatif, kurang adanya kerjasama antara pihak sekolah dan orang tua. Kalau untuk di sekolah sendiri, saya rasa sudah tidak ada lagi kendala atau hambatan dalam menyelesaikan sebuah permasalahan. Itu yang saya rasa. Ya, dan harapan dari memang mungkin tadi yang kemudian adalah bahwa kolaborasi yang Iya. itu sangat efektif ya Iya. Pak. Jadi ketika di kelas atas sudah tahu lah karakter dari kelas bawah, karena memang sudah Iya. sudah bekerjasama, sudah saling mengetahui berkomunikasi Iya. intinya itu. Dan tadi yang untuk mempersulit mungkin salah satunya adalah komunikasi Komunikasi dengan dengan orang tua. Walaupun memang setiap guru punya kelas ya di Iya. WhatsApp, tapi memang tidak efektif Iya. kalau Iya. Alhamdulillah Pak, yang terakhir mungkin dari semua hal yang telah Bapak sampaikan, pembelajaran apa sih yang mungkin Bapak petik atau untuk dijadikan apa ya? Pembelajaran juga ya dalam selanjutnya.
untuk jadi dari setiap permasalahan ada dua hal yang saya petik. Yang pertama adalah untuk pribadi dan yang kedua untuk organisasi. Nah, untuk pribadi sendiri, setiap permasalahan itu memberikan dampak sebuah pendewasaan. Jadi bagi saya, bagaimana kita dituntut untuk bisa bijak, ya, untuk mengidentifikasi masalah itu sedetail mungkin sampai dengan mengeluarkan sebuah kebijakan itu betul-betul bijaksana dan bijaksini gitu. Nah, kemudian untuk organisasi pun sama di sini, rekan-rekan organisasi ini bisa menjadi lebih dewasa dalam menangani permasalahan-permasalahan, terutama permasalahan di kita itu kan banyaknya permasalahan siswa. Kalau permasalahan GTK, gesekan antar guru kayak gitu, sampai saat ini saya tidak menemukan. Alhamdulillah sangat kondusif. Nah, permasalahan ini kan permasalahan siswa. Nah, ini menjadikan sebuah pembelajaran bagi organisasi khususnya SD Cibober 1 ini, bagaimana kedepannya ketika menemukan sebuah permasalahan atau permasalahan yang sama atau hampir sama. Jadi penyelesaiannya ketika suatu ketika rekan-rekan ini menjadi pemimpin, karena saat ini pun guru ini pemimpin pembelajaran Pak ya. Jadi ketika menjadi seorang pemimpin itu harus bagaimana bersikap, bagaimana mengambil keputusan, itu mungkin yang menjadi pembelajaran bagi diri saya dan organisasi. Terima kasih sekali Pak Nurma ini ya, karena tadi kita tekankan lagi bahwa untuk pribadi mungkin Bapak bisa lebih dewasa, tentunya untuk memberikan penanganan mungkin ya Pak untuk organisasinya. Dan mungkin insya Allah kedepannya dan kita ini bahwa setiap langkah yang kita laksanakan itu bersumber pada kebutuhan kebutuhan murid. Betul. Terima kasih Pak untuk waktunya. Kebetulan apa yang kita laksanakan ini menjadikan kita. Amin. Tahu ke saya Pak, Amin. memang saya lebih banyak Ya. belajar lagi dari Bapak. Sama-sama Pak Budi Dan sebagai untuk calon kita pemimpin. semua, jadi kita sama-sama untuk intinya menjadikan murid kita itu sebagai aset masa depan. Betul. Yang punya potensi. Betul. Ya Pak, terima kasih untuk Sama-sama, waktunya. Pak. Sekali lagi mohon maaf kalau memang menyita waktu. Jadi sama-sama saya juga mohon maaf apabila ada pernyataan atau statement saya yang tidak mengena ya dengan pertanyaan Pak Didi. Mohon maaf sekali lagi. Ya sama-sama. Ya. Enggak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.